Sekarang kita akan bahas soal TKA Fisika. Di sini saya ada beberapa soal yang mau kita bahas ya. Yang pertama, dua mobil A dan B itu berbelok melalui lintasan melingkar yang jari-jarinya 50 meter. Nah, ini ilustrasinya biar lebih jelas, gambar free body diagramnya udah saya siapin. Ini kayak gini ya. Nah, kedua mobil katanya memiliki massa 800 kg. Jadi di sini ada mobil A sama mobil B. Ini kita mesti bandingin mobil A sama mobil B-nya. Masanya sama ya. Jadi massa mobil A itu 800 kg. Massa mobil B itu 800 kg ya. Nah, ini kita bandingin antara mobil A dan mobil B. Terus gaya gesek maksimum antara ban dan jalan itu 6.300, dan kedua mobil itu melaju dengan kecepatan 15 meter per second. Jadi ini VA, ini 15 gitu ya. Nah, kemudian mobil B dikemudikan pada lintasan lain yang memiliki jari-jari lintasannya sama ya. Nah, ini jadi RA-nya sama dengan R misalnya ya. RA-nya itu sama dengan R. Nah, berarti di sini RB-nya juga R ya. Tapi mobil B itu menambah kecepatannya menjadi 20 meter per second gitu. Ya, jadi yang beda di sini ya cuma kecepatannya aja ya. Ini yang B itu jadi 20 gitu ya. Nah, anggap kayak gesek maksimum mobil itu tetap. Nah, ini mobil B setelah menambah kecepatannya ya. Nah, sekarang kita bandingin kondisi yang akan terjadi setelah mobil B itu menambah kecepatannya. Ya, sorry, ini mobil B ya harusnya ya. Indeksnya ini mestinya B. Itu ya. Nah, mobil B itu akan memiliki percepatan sentripetal 2 kali lipat dibanding mobil A. Berarti kita lihat ya, mobil A itu kan punya kecepatan 15 ya. Berarti percepatan sentripetal mobil A itu dihasilkan oleh si gaya geseknya, gaya gesek maksimum. Yang besarnya itu adalah V kuadrat dibagi R gitu ya. V-nya tentunya VA gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bandingin percepatan sentripetal yang A sama yang B ya. Sorry, yang B dengan yang A di sini ya, karena kan kita mau tahu yang B-nya itu berapa. AB dibanding yang A atau percepatan sentripetal mobil A gitu ya. Berarti ini kan V kuadrat per R banding V kuadrat per R tuh. Nah, R-nya sama, ini bisa kecoret. Cuman bedanya yang ini yang B, ini yang A ya. Nah, yang B itu menambah kecepatannya jadi 20 meter per second. Berarti ya, VB-nya ini kita tulis aja 20 kuadrat. 20 kali 20 ya. Banding 15 kali 15 gitu. Ya, ini kalau kita coret berapa nih? 4 kali 4. Ini bagi 5, 3 kali 3 ya. Jadi 16 banding 9. Ya, ini bukan 2 kali lipatnya ya. Jadi pernyataan yang ini salah nih. Yang B, mobil A dan B itu memiliki percepatan sentripetal yang sama. Itu enggak ya, karena kecepatannya beda. Terus mobil B itu memiliki kecepatan sudut yang lebih besar daripada mobil A. Nah, kecepatan sudut itu persamaannya adalah omega itu sama dengan V per R ya. Berarti kalau kita mau cari omega A, di sini tinggal VA bagi RA aja. VA-nya kan 15 gitu ya. R-nya kita nggak tahu berapa. Ya tulis aja R. Kalau omega B-nya itu 20 bagi R gitu ya. Nah, kayak gini. Lebih besar mana? Lebih besar 15 per R atau 20 per R? 20 per R kan? Jadi mobil B itu akan memiliki kecepatan sudut yang lebih besar dari mobil A. Ini oke, bener. Ya. Kalau mobil A memiliki kecepatan sudut yang lebih besar, ini salah. Biasanya jawaban yang kontradiksi ini salah satunya benar gitu ya. Terus kecepatan sudutnya sama juga salah. Jadi ini opsi yang tepatnya itu adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya,
sebuah batang ini dengan masanya 1 kg, panjangnya 1 meter ya, dapat berputar secara horizontal dengan titik poros tepat di tengah batang. Nah, batang kemudian diberikan gaya 10 Newton. Ya, ini masanya kan 10 kg. Berarti nanti dia pasti akan punya gaya berat ke sini ya. Gaya beratnya itu weight-nya M kali G, ini 10 Newton nih. Terus ada gaya yang bekerja pada jarak 20 cm dari poros dengan sudut 37 derajat terhadap batang. Ya, berarti di sini kalau kita urai si gaya yang 10 Newton ini, satu akan berarah ke kanan, satu lagi ini akan berarah ke atas. Nah, gaya yang satu garis sama poros itu nggak akan menyumbang torsi. Berarti gaya yang menyumbang torsi itu hanya gaya yang nempel sama si sudut 37 nih. Kalau dia nempel sama sudut 37 ya berarti ini kan 10 cos 37 ya. Dan dia akan menghasilkan torsi yang menyebabkan si batangnya nanti berputar berlawanan jarum jam. Gitu ya. Nah, torsinya itu karena dia ada lengan momen di sini ya. Jadi kalau kita mau tahu torsinya, sigma torsi itu akan sama dengan I kali alfa gitu ya. Nah, kalau titik porosnya di tengah batang, momen inersianya harus berapa kira-kira? Harus 1/12 ml kuadrat ya. Berarti kan ini kan gaya mengakibatkan torsi F, kita misalin ya. Dikali lengan momennya itu R itu jaraknya ke poros ya. Nah, ini 1/12 M L kuadrat gitu ya, dikali percepatan sudutnya alfa. Nanti alfanya yang mau kita cari. Nah, gaya yang bekerjanya berapa tuh? 10 cos 37 kan? Jadi berapa nih? 10 dikali 4/5, 8 ya. 8 dikali R-nya itu 20 cm. 20 cm itu berarti 0,2 ya. Atau 2/10 ya. Sama dengan 1/12 kali massa si batangnya itu M-nya 1 kali L kuadrat. L-nya 1 kuadrat gitu ya. Dikali alfa. Nah, ini alfanya yang mau kita cari. Ya, jadi ini kita harus ingat rumus sigma tau sama dengan I kali alfa. Dinamika rotasi ini ya. Nah, berarti alfanya di sini gimana nih? Alfa sama dengan 8 kali 2 kali 12 gitu ya. Dibagi 10 gitu ya. Karena 1 kali 1 kuadrat kan 1. 16 kali 12 berapa tuh? 192 kan? Kalau dibagi 10, jadi ini 19,2 radian per second kuadrat ya. Jadi jawabannya itu yang ini ya. Yang E. Soal berikutnya. Nah, ini musim hujan akan meningkatkan risiko penularan penyakit. Ya, ini informasi yang kurang penting ya. Kita lihat kalimat pertanyaannya aja. Sini kita diminta untuk memilih pernyataan mana yang benar gitu ya. Terkait prinsip kerja alat penyemprot nyamuk ya. Prinsip kerja alat penyemprot nyamuk ini akan berlandaskan hukum Bernoulli gitu ya. Hukum Bernoulli yang berbunyi bahwa tekanan itu berbanding terbalik sama kecepatan. Ya. Nah, coba kita cek pernyataan pertama. Udara ditiupkan dengan cepat melalui pipa horizontal. Ya, pipa horizontal sehingga kecepatan udara pada bagian ini menjadi tinggi. Oke, kecepatan udaranya menjadi tinggi. Tekanan udara menjadi tinggi. Ini tuh sebanding gitu ya, bukan berbanding terbalik. Jadi ini melanggar yang ini. Kan tekanan tuh harusnya berbanding terbalik dengan kecepatan. Kalau misalnya kecepatannya jadi tinggi, mestinya tekanannya lebih rendah. Jadi yang ini tuh salah gitu ya. Terus tekanan udara pada permukaan cairan insektisida dalam tandon lebih tinggi daripada tekanan atmosfer sehingga menekan cairan naik melalui pipa vertikal gitu ya. Ini enggak ya, tekanan udara pada permukaan cairan ini ya justru harusnya lebih rendah dari tekanan atmosfer gitu. Ya, ini mestinya lebih rendah dari tekanan atmosfer. Makanya dia bisa tersemprot keluar gitu ya. Karena tekanannya kecil kan kelajuannya pasti besar. Jadi ini juga salah. Terus cairan insektisida terpecah menjadi butiran-butiran kecil dapat tersembur keluar akibat dorongan udara dari pipa horizontal. Betul ya, ini atomisasi ya namanya ya. Jadi nanti
cairannya jadi butiran-butiran kecil gitu, butiran-butiran halus. Yang keempat, dorongan pompa menyebabkan tekanan pada pipa horizontal lebih tinggi daripada pipa vertikal, ya. Jadi pipa horizontal dorongannya itu lebih tinggi daripada pipa vertikal, sehingga dapat tersembur ke tandon, keluar tandon. Ya ini salah ya, justru tekanan yang pada pipa vertikalnya yang lebih tinggi, yang bikin dia tuh bisa tersembur keluar gitu ya. Terus kecepatan tinggi akibat dorongan pompa menyebabkan tekanan pada pipa horizontal lebih kecil daripada pipa vertikal. Ya. Kecepatan tinggi akibat dorongan pompa itu mengakibatkan tekanannya lebih kecil. Berarti ini V itu berbanding terbalik dengan P kan? Ya. Jadi ini juga oke, ini benar nih. Pernyataan yang tepat tuh 3/5. Itu ya. Kita cek soal berikutnya. Nih, dalam sebuah pertunjukan bela diri, seorang atlet karate ini katanya berhasil memecahkan tumpukan batu bata ringan atau hebel dengan pukulan cepat. Tumpukan batu bata dapat pecah meskipun hanya bersentuhan dengan tangan dalam waktu singkat. Nah, berarti di sini hubungannya adalah impuls sama dengan perubahan momentum ya. I itu sama dengan F kali delta T gitu ya. Ini juga sama dengan delta P. Nah, coba kita cek pernyataan yang paling tepat. Impuls jadi kecil karena kecepatan pukulan sangat tinggi. Ya, jadi impuls itu sama dengan M kali delta V juga ya. Kecepatan pukulan sangat tinggi. Impuls yang kecil salah ya, ini impulsnya harusnya besar gitu. Gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, dari persamaan I sama dengan F per T gitu ya. Kita lihat di sini hubungannya ya, I sama dengan F per T, berarti F-nya itu sama dengan impuls dibagi delta T kan. Kalau waktunya singkat, artinya si delta T ini akan tambah kecil. Semakin kecil nilai delta T, nanti nilai F-nya itu akan semakin besar. Jadi perubahan momentum yang terjadi dalam waktu singkat, ya, ini benar ya, besar perubahan momentum. Perubahan momentum terjadi dalam waktu yang singkat ya. Impuls kan tadi perubahan momentum ya. Jadi F ini sama dengan delta P per delta T. Semakin kecil waktu, maka F-nya itu akan semakin besar. Jadi opsi yang B ini udah benar gitu ya. Kita lihat yang C kenapa salah. Impuls yang diterima Hubble menjadi kecil karena waktunya singkat ya. Salah, ini kebalik ya. Kalau waktunya kecil ya impulsnya pasti gayanya pasti akan besar ya, impulsnya masih segitu-segitu aja. Terus tidak ada perubahan momentum karena kondisi batu bata awalnya diam. Enggak ya, ini kan ada kalau pecah berarti dia ada kecepatan gitu ya. Terus impuls yang besar terjadi karena gaya dan waktu sentuh yang besar ya. Enggak, kalau misalnya delta T-nya besar, ya otomatis gayanya juga akan tambah kecil gitu ya. Jadi opsi yang ini salah juga ya. Yang benar itu cuma yang B. Soal berikutnya. Ini sebuah bola bergerak 800 gram ke arah timur. Jadi ini kita gambar dulu ya arah mata angin. Arah mata angin tuh ya ini utara. Di bawahnya ada selatan. Terus ini timur, ini barat. Katanya bola bermassa 800 gram itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per second ke sini. V-nya 5 gitu ya. Tiba-tiba sebuah gaya konstan bekerja ke arah utara selama 1 detik gitu ya. Setelah gaya berhenti bekerja, bola meluncur tanpa gaya dan arah kecepatan merupakan hasil dari pengaruh gaya tersebut. Nah, ini ada gaya konstan yang bekerja selama 1 detik ya. Berarti ada impuls di sini. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. I sama dengan F kali delta T gitu ya. Sama dengan perubahan momentum gitu ya. Atau M kali V gitu ya. Nah, di sini gaya konstannya kan 4 Newton. Waktu si gaya bekerjanya itu adalah 1 detik. Dan massa si bolanya itu adalah 800 per 10 ya. 800 per 1000 gitu. 800 per 1000 tuh ya 8 per 10. Berarti kita cari nih V yang berarah ke utara tuh berapa.
V yang berarah ke utara berarti di sini tinggal 4 kali 10 tuh 40 bagi 8. Ini 5 ya. Berarti yang ke arah utara juga V-nya 5 gitu. Nah, terus kecepatan akhirnya gimana tuh kalau dua vektor kecepatan ini saling tegak lurus? Ya, yang ini misalnya VA ke arah timur 5, ke arah atas 5 gitu ya. Ini VB-nya. Jadi kalau mau cari V-nya ya tinggal Pitagoras gitu ya. V sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nanti arahnya bakal ke sana. Ya. Arahnya ke sana. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat akar 50 tuh berarti ya 5 akar 2 ya. 5 akar 2 tuh sekitar 1,4 sekian ya. 5 akar 2. 5 kali 1,4 sekian maksudnya. Jadi V-nya sekitar 7,1 meter per second. Ke arah mana? Ya arah nyerong ke sana yaitu arah timur laut ya. Jadi jawabannya 7,1 ke arah timur laut. Opsi yang tepatnya di sini yang E ya. Soal berikutnya, Andi ini berdiri di atas jalur berjalan otomatis atau travelator seperti yang ada di bandara. Ya intinya ya dari kalimat soal ini kita diminta untuk mencari waktu tercepat. Nah kita lihat apa aja yang diketahui di sini. Tiap nemu angka ini pasti jadi variabel. Ya, ini travelator bergerak dengan kecepatan konstan ke arah kanan. Jadi V travelator terhadap lantai. Kita tulis indeksnya kayak gini ya. Ini 3 meter per second ke arah kanan. Kita ambil ini positif aja. Terus Andi dapat berjalan dengan kecepatan maksimum 5 meter per second terhadap elevator. Berarti V Andi terhadap elevator itu kita tulisnya VAL aja. VA terhadap travelator berarti VAT ya. Andi terhadap travelator ini 5 ya. Ini soal yang berbicara tentang kecepatan relatif ya. Jadi buat nyelesain soal ini, kita harus tahu V Andi terhadap lantai dulu. Caranya gimana? Buat tahu V Andi terhadap lantai, ini kita tulisnya VAL aja ya. V Andi terhadap lantai. Itu sama aja kayak V Andi terhadap elevator, terhadap travelator. Ditambah V travelator terhadap lantai. Nah, ini kecepatan relatif. Ini memang materi ini agak jarang diajarin di sekolah ya. Intinya mah AL itu A-nya di ujung kiri, L-nya di ujung kanan. Jadi T sama T-nya ini harus saling meniadakan. Ini kecepatan relatif tuh kayak gini ya. Ini materi ini di GLB harusnya diajarin kalau di sekolah, tapi jarang. Nah, jadi V Andi terhadap lantai ini 3 ditambah 5 ya. Kalau misalnya sama-sama jalannya ke kanan. Jadi ini kan 8 meter per second ya. Nah, katanya ada target yang harus dicapai pada jarak 24 meter. Berarti S-nya itu kan 24 meter nih. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan si Andi untuk kalau misalnya dia berjalan dengan kecepatan maksimum, ada hubungannya itu S sama dengan V kali T nih. Berarti 24 itu sama dengan V Andi terhadap lantai. Ini kita ukurnya terhadap lantai ya pastinya. Sama dengan 8 dikali T. T-nya berapa tuh? 24 sama dengan 8 kali sesuatu. Jadi T-nya 3. Nah ini kita bandingin. Ya. Cepatnya dengan pilihan-pilihan yang lain. Andaikan si Andi itu dia berdiri diam di travelator dalam waktu 8 detik ya. Nah sekarang kalau dia berdiri diam berarti V si travelator V Andi terhadap travelatornya itu berapa coba? Andi terhadap lantai ini sama dengan V Andi terhadap travelator ya. Berarti kalau opsi A, kalau kita mau ngitung waktu kan dari rumus yang ini mah T sama dengan S per V ya. V-nya harus V Andi terhadap lantai. Jadi kalau kita lihat ya ini opsi A tuh S-nya gimana tuh? S-nya lagi. T-nya gimana?
Ini tinggal S-nya kan tetap tuh 24 dibagi V Andi terhadap lantai itu berapa? Katanya kalau si Andinya berdiri diam ya berarti ini 0. V travelator terhadap lantainya 3. 24 bagi 3 ini 8 second ya. 8 second mah lebih lama dibanding 3 second, iya nggak? Ya. Jadi kalau berdiri di A ini nggak akan lebih cepat gitu. Kalau berjalan ke kiri jelas, kalau berjalan ke kiri udah jelas ini ngelawan ya, ngelawan arah. Kan travelatornya ke kanan supaya dia sampai 24 meter, ya dia ngelawan mau udah pasti nggak akan mungkin. Jadi kita nggak perlu cek lagi opsi B. Nah, sekarang kita cek opsi C ya. Andinya berjalan ke kanan dengan kecepatan maksimum. Ya. Kalau dia bergerak ke kanan dengan kecepatan maksimum, kecepatan maksimumnya tuh kan 5 ya di sini. Dalam waktu 3 detik gitu ya. Dalam waktu 3 detik. Berarti di sini waktu yang dibutuhkan untuk opsi C, kecepatannya berapa tuh? Saat dia berjalan ke kanan dengan kecepatan maksimum. Jadi opsi C ini coba kita cek. Berarti T-nya itu sama dengan 24 dibagi 3 tambah 5 ya. 24 dibagi 8 ya 3 second gitu ya. Ya ini sampai dalam waktu 3 second. Kalau ini kan tadi 8 second ya, udah jelas nggak mungkin. Kita keep dulu pilihan yang C. Yang D dia berjalan ke kanan dengan kecepatan sedang dalam waktu 4 meter per second. Ya ini waktunya pasti lebih lama dibanding 3 second, udah nggak akan mungkin ya. Kan yang paling singkat tuh 3 second. Terus, oh iya ini kita bisa cek dari sininya aja. Ini 4 detik, ini 5 detik. Jadi nggak usah dihitung-hitung lagi gitu ya. 4 detik sama 5 detik kan lebih lama dibanding yang 3 detik ya. Jadi udah pasti salah gitu. Jadi opsi yang tepat ya ini harus C, berjalan ke kanan dengan kecepatan maksimum dalam waktu 3 detik gitu. Soal berikutnya, dalam lomba balap sepeda, masing-masing pembalap selalu berusaha untuk menjadi yang pertama. Ya ini nggak penting ya. Intinya yang ditanya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan pembalap Q untuk menyalip pembalap P. Nah kalau kita punya grafik ya, grafiknya tuh kayak gini nih. Ini disalin ulang aja ya grafiknya. Nah, yang pertama itu mobil P dulu tuh. Mobil P punya kecepatan mula-mula itu 16 karena ini kan berhentinya awalnya di V nih. 16 nih, mangkalnya di sini. Nah, kita tarik garis lurus gitu. Nah, udah gitu di titik ini kita bisa dapat nilai percepatannya. Ya. Kan ini 8 second. Berarti ini jaraknya bakal 8 kan. Ya, ini 8. Terus udah gitu ke atas ini 20. Berarti kita bisa dapat percepatan dari si mobil P ini. Percepatannya itu apa? P. Kalau mau cari percepatannya. Hubungan dari kecepatan terhadap waktu. Kalau yang ditanyanya percepatan itu ya A sama dengan delta V per delta T atau gradien lah ya. Jadi yang ini 8, yang ini tuh 4 ya. Jadi gradiennya berapa nih? 4 bagi 8 itu setengah ya. Ini percepatannya. Terus kalau mobil Q, ini kan dia ke atas gitu. Set ke atas nanti motong. Nah berarti percepatan mobil Q-nya berapa? Ini A untuk mobil P gitu ya. Kita kasih indeks aja. Ini A untuk mobil Q. Untuk mobil Q ya sama, kita pakai delta V per delta T aja. Nah delta V-nya lihat yang ini. Ini berapa tuh perbandingannya? Antara delta V-nya. Dari 0 ke 20 tuh 20 ya. Dibagi 8. Bagi 4 atas bawah ini tuh jadi 5 per 2. Dan keywordnya di sini adalah pembalap Q menyalip pembalap P. Artinya mereka akan berada di posisi yang sama gitu ya. Di posisi yang sama. Berarti di sini jarak yang ditempuhnya udah sama. Yang ditempuh oleh P itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh Q gitu ya. Nah, ini kan grafik gerak lurus berubah beraturan nih. Kalau yang P dia punya kecepatan awal. Kecepatan awalnya tuh 16. Ya kita rumus GLBB masih inget gak nih? V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini buat yang P. Buat yang Q juga sama. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya.
Jadi V0 kali T ini berapa nih? Yang P-nya. 16 kali T kan? 16 kali T ditambah setengah dikali percepatan si P-nya itu setengah kali T kuadrat. Itu akan sama dengan, kalau yang Q ini V0-nya udah jelas 0. Terus ini setengah dikali A-nya tuh 5/2 T kuadrat gitu ya. Jadi berapa nih? Coba kita hitung nilai T-nya ya. 16T ditambah 1/4 T kuadrat sama dengan 5/4 T kuadrat. Jadi 16T ini akan sama dengan yang si ininya pindah ruas nih. Jadi berapa tuh? 16T sama dengan 4/4 T kuadrat, ya berarti T kuadrat gitu ya. Nah ini kita coret aja di sini ya, T-nya. Berarti T yang dibutuhkannya berapa nih? 16 ya. Atau kalau mau difaktorin juga kayak gini kan, T kuadrat min 16T. Ya ini T kali T min 16. Yang bikin dia 0 tuh kan 0 detik. 0 detik tuh dia posisinya itu masih bareng-bareng ketemu. Satu lagi di 16 detik nih. T-nya tuh 16. Jadi saat posisinya 16, saat waktunya 16 detik, nanti si pembalap Q itu udah nyali pembalap P. Jadi opsi yang tepat itu yang D ya.